Shalom Hit Frenzy, apa kabar kalian semua? Pasti baik-baik aja kan? Oke, ya memang keadaan di luar sana tidak memungkinkan dan menurut kita memang nggak baik. Tapi kita percaya bahwa semua yang terjadi pada saat ini adalah rencana Tuhan. Dan itu semua tidak akan membatasi kita untuk tetap memuji Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai fellowship kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memulai fellowship kami. Kami tahu mungkin kami terbatas dengan waktu, dengan jarak, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata di tempat kami, nyata di rumah kami masing-masing, nyata dimanapun kami berada. Terima kasih, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Halo, Shalom Friendship Members. Tak terasa sekitar 2 minggu ini kita sudah mengisolasi diri di rumah masing-masing karena pandemi yang terjadi ini. Dan saya berdoa pandemi ini agar segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali bersama dalam ibadah offline baik di hari Sabtu ataupun di hari Senin dalam range masing-masing. Oleh karena itu kalian harus tetap semangat karena dari kami Youth Friendship pasti akan mengusahakan agar kita tetap terkoneksi satu sama lain. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Kami ucap syukur atas segala penyertaan-Mu buat setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang urapi hamba-Mu agar bisa menyampaikan kebenaran ini dengan baik. Dan kami juga sebagai pendengar, kami mau untuk mendengarkan dan menerapkan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Bulan ini kita akan belajar suatu tema baru, yaitu Miracle of Cross, di mana kita sebagai orang percaya harus mengerti makna dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan pada video kali ini, kita akan belajar tentang poin yang pertama, yaitu Love and Sacrifice, kasih dan pengorbanan. Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan menyelamatkan kita, menghapuskan segenap dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Puncak dari karya keselamatan itu adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk setiap kita. Dan pengorbanan adalah hal yang susah untuk dilakukan. Contoh ketika kita makan, kita memiliki makanan favorit, ayam goreng dengan crunchy dan yummy-nya. Begitu kita nikmati, kita akan memikirkan bahwa kita akan menghabiskan nasinya, kita habiskan dagingnya, dan kita akan sisakan kulitnya di akhir. Benar bukan? Nah, tapi apa yang akan kalian lakukan jika kulit itu akan diminta sama teman kalian di akhir ketika kalian makan itu? Tentu mungkin kalian akan merasa, aduh menyebalkan sekali orang ini. Aku sudah sisakan untuk aku makan di akhir, tapi ternyata diminta atau diambil. Susah buat kita untuk berkorban karena susah buat memberikan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian kita, apa yang sebenarnya itu milik kita, apa yang berharga buat kita. Tapi akan beda ceritanya ketika seorang sahabat atau seorang teman dekat kita, ya kalian tahulah siapa yang saya maksud, meminta kulit ayam tersebut. Mungkin dengan sukarela kita akan memberikannya buat dia. Nih, buat kamu, atau bahkan mungkin sebelum dia minta sama kita, kita akan berikan duluan. Sebelum dia minta, kita kasihkan. Nah, semua pengorbanan yang kita lakukan didasarkan dengan yang namanya kasih. Tidak mungkin ada pengorbanan jika tidak ada kasih. Sekali lagi, tidak mungkin ada pengorbanan jika tidak ada kasih. Kita cenderung hanya mau berkorban pada orang atau sesuatu yang kita kasih, sesuatu yang menurut kita berharga, sesuatu yang menurut kita bernilai dan berarti buat kita. Contoh ketika kita memiliki tujuan, kita ingin memiliki badan yang bagus ataupun diet, memiliki badan yang ideal, kita akan sungguh berkorban untuk tidak makan malam, kita akan mengurangi porsi makan kita akan rela mungkin tidak makan siang ataupun tidak sarapan untuk kita bisa diet ketat. Rela menghabiskan uang kita untuk ke gym, untuk membeli vitamin atau hal semacam itu untuk kita bisa diet, untuk kita bisa memiliki badan yang bagus. Kita juga akan rela mengorbankan uang jajan kita, mungkin kita nggak ikut jalan-jalan sama teman, nggak ikut pergi waktu weekend, atau rela nggak ikut jajan bareng mereka, untuk kita rela menabung buat kita membeli sesuatu yang memang kita inginkan, sesuatu yang berharga buat kita, entah mungkin handphone, laptop, atau apapun itu yang sedang kalian inginkan. Benar bukan? Nah, kita cenderung buat kita ini hanya mau berkorban untuk sesuatu yang kita kasih, sesuatu yang berharga buat kita, sesuatu yang berarti buat kita. Sebenarnya dari sini juga kita akan tahu orang-orang yang sungguh untuk berkorban buat Yesus karena sungguh mengasihi Yesus.
melalui pelayanan mereka. Apa mereka mau bayar harga? Apa mereka hanya ikut-ikutan untuk ikut melayani? Atau mereka karena diajak teman, karena mereka merasa senang di gereja, tapi mereka nggak mengasihi Tuhan? Kita akan bisa kelihatan dari sini. Kita juga akan bisa melihat orang-orang yang sungguh mau bayar harga, mereka yang rela waktu hujan tetap datang ke gereja untuk datang ibadah youth, ataupun Friendscom, ataupun beribadah di hari lainnya. Dan mungkin mereka juga rela untuk berangkat 1-2 jam lebih awal ketika Friendscom, untuk rela menjemput teman-temannya, untuk mereka bisa berkumpul bersama untuk datang ke Friendscom. Atau mereka yang juga rela buat bayar harga, buat ikut seminar, ikut pelatihan, ikut pembelajaran, ikut les atau apapun itu, biar mereka bisa semakin maksimal dalam pelayanan mereka. Kita akan tahu dari seberapa harga yang rela mereka bayar untuk mereka melayani. Dari sana kita akan tahu bahwa mereka sungguh-sungguh atau tidak dalam melayani Yesus. Orang yang memiliki kasih pada Tuhan nggak akan pernah hitung-hitungan akan apa yang mereka keluarkan untuk pelayanan mereka, untuk melayani Tuhan mereka. Dan orang yang memiliki kasih pada seorang juga nggak akan pernah memikirkan untung ruginya ketika dia mau berkorban buat orang tersebut. Kita buka sama-sama di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat ini jelas mengajarkan bahwa Tuhan ingin kita mengasihi tanpa terkecuali. Hal ini serupa dengan yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita akan sama saja dengan orang-orang di luar sana jika kita tidak memiliki kasih. Tuhan mau kita mengikuti teladannya untuk mengasihi bahkan pada orang-orang yang membenci kita. Oleh karena itu, mengasihi pun perlu yang namanya pengorbanan. Ya, gimana caranya kita bisa mengasihi orang-orang yang berkata tidak baik tentang kita, orang-orang yang suka gosipin kita, orang-orang yang pernah memfitnah kita, apalagi kalau mereka membuli kita, perlakuan mereka yang menyebalkan, atau apapun itu yang membuat kita makan hati, sehingga rasanya gimana caranya buat aku bisa mengasihi mereka. Nah, disinilah poin di mana kasih perlu pengorbanan. Ingat bahwa Yesus juga nggak pernah pikir-pikir untuk berkorban buat kita. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita semua. Karena Yesus mengasihi semua orang, maka Dia mengorbankan dirinya buat semua orang, baik yang mengasihi Dia ataupun yang membenci Dia, yang mengolok-olok Dia, yang meludahi Dia. Apa Yesus sebagai manusia nggak merasakan sakit hati tentang hal itu? Kita lihat di Lukas 23 ayat 21 sampai 22. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Di sini kita melihat bahwa Yesus yang nggak bersalah dijadikan bersalah. Bahkan Pilatus pun tidak ngerti apa yang Yesus lakukan sehingga mereka menuntut bahwa Yesus harus dihukum mati. Sangat tidak adil, bukan? Gimana rasanya ketika kalian mungkin suatu ketika dipanggil ke ruang BK, ketika kalian sekolah dipanggil ke ruang BK padahal kalian nggak tahu apa salah kalian. Ternyata ada dua teman kalian yang melakukan tindakan contek-mencontek, menuduh kalau kalian juga ikut mencontek. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian pikirkan? Apa kalian juga akan membalas mereka? Apa kalian juga akan marah, nggak terima sama mereka?
demikian juga dengan yang Yesus lakukan. Yesus menerima hal yang demikian. Bahkan dia juga harus mati di atas kayu salib. Mati adalah hukuman yang paling berat yang dapat diterima oleh seseorang. Dan salib menurut orang Yahudi adalah sebuah hinaan, sebuah kutuk. Galatia 3:13 mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus menerima hal yang demikian. Yesus dijadikan orang yang hina, orang yang jahat, orang yang sebenarnya tidak patut menerima hukuman salib, tapi dia dijadikan bersalah untuk menerima hukuman salib tersebut. Gimana kalau dalam posisi ini kalian yang merasakan hal seperti ini, yang dituduh, kalau kalian nggak salah, kalian disalahkan, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan marah dan membalas mereka? Kita harus teladan Yesus. Lihat di Lukas 23:34. Dikatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini suatu perkataan yang sangat wow, bahwa setelah perlakuan yang demikian, Yesus masih bisa tetap minta Bapa untuk mengampuni mereka. Inilah yang harus kita teladani. Bukan marah, bukan dendam, ataupun bukan kecewa sama mereka. Tapi kita harus berusaha buat mengampuni mereka. Memang susah rasanya, tapi kita harus memerlukan yang namanya pengorbanan. Teladani Yesus. Berkorban bukan hanya untuk orang yang kita kasihi, bukan juga pada orang yang kita tahu suatu saat dia akan bisa balas budi ke kita. Contoh ketika kita berkorban tentang teman yang akan berulang tahun, kita mengajak teman-teman untuk berkumpul, kita buat multi chat, kita mau urunan, kita mau surprise teman kita ini, kita mau memberikan kue di tengah malam, kita mau memberikan hadiah buat dia, kita berkorban untuk ulang tahunnya, agar suatu saat ketika kalian ulang tahun, kalian juga akan menerima hal yang sama. Tapi mungkin hal tersebut tidak terjadi demikian. Banyak dari kita ketika kita sudah berkorban seperti itu, tapi kita tidak menerima surprise itu di hari ulang tahun kita. Sungguh menyedihkan. Nah, jadi kita berkorban bukan hanya untuk orang yang suatu saat bisa balas budi ke kita. Bukan. Tapi kita harus belajar berkorban pada orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang benci sama kita, orang-orang yang nggak suka sama kita, bahkan orang-orang yang akan buang muka ketika kita sapa mereka. Ingat, tujuannya bukan untuk keuntungan diri kita sendiri, namun kita perlu berkorban untuk mewujudkan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Dan sekecil-kecilnya pengorbanan yang kita berikan, yakinlah bahwa pasti pengorbananmu akan berdampak dalam kehidupan seseorang. Amin. Kalian belajar sesuatu pada video kali ini. Semoga kita juga mengerti dan bisa meneladani teladan Yesus untuk kita belajar untuk menerapkan kasih dan berkorban pada orang lain. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Biarkan firman yang begitu sederhana ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami bisa belajar untuk bisa mengasihi semua orang, kami bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi kami, juga pada orang-orang yang membenci kami, yang nggak suka sama kami Bapak. Biarkan kami bisa belajar untuk menerapkan kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami percaya hidup kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Hamba-Mu selesai berbicara, biarkan firman ini bisa terus kami renungkan, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Tetap semangat, jaga kesehatan masing-masing, biarkan Tuhan selalu memberkati kita semua. See you on next video.